Saat si kecil susah buang air besar atau BAB, Bunda mungkin seringkali jadi merasa khawatir dan gelisah ya. Apalagi kalau susah BAB-nya disertai juga dengan turunnya nafsu makan si kecil. Perutnya teraba keras, belum lagi kalau ia juga jadi lebih rewel daripada biasanya. Waduh, pusing juga ya Bun. Nah, supaya Bunda nggak pusing-pusing lagi mikirin gimana cara untuk mengatasinya, Bunda bisa ikuti panduan dasar mengatasi bayi susah BAB yang akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Jadi, terus simak video ini sampai selesai ya Bun. Halo, saya Dr. Atila Dewanti, spesialis anak konsultan. Secara umum, Bunda bisa mewaspadai si kecil mengalami sembelit atau susah BAB kalau dia buang air besarnya kurang dari 2 kali dalam seminggu. Atau jika frekuensi BAB-nya berkurang secara drastis. Selain itu, Bunda juga bisa mewaspadainya dari tanda-tanda berikut. Seperti tinja yang keras dan kering, tinjanya berdarah atau terlihat kehitaman, si kecil jadi lebih sering menangis atau rewel dari sebelumnya, terus juga menolak makan atau menyusu. Perutnya teraba keras, serta jika ia terlihat sangat kesulitan saat BAB, misalnya nih ia mengejan keras hingga terlihat kesakitan, tapi tinjanya nggak keluar-keluar. Nah, apabila si kecil terlihat mengalami tanda-tanda tersebut, Bunda perlu waspada dan sebaiknya ikuti panduan dasar mengatasi bayi susah BAB ya. Penasaran seperti apa panduannya? Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ada satu info menarik nih. Kalau Bunda mau berkonsultasi langsung sama dokter spesialis anak soal masalah kesehatan si kecil, salah satunya seperti susah BAB ataupun masalah kesehatan lainnya, Bunda bisa loh menggunakan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Yuk, download aplikasi Alo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga ya Bun. Oke, kita balik ke pembahasan ya. Jadi nih, ada beberapa panduan dasar yang bisa Bunda ikuti untuk mengatasi bayi susah BAB. Yang pertama, perhatikan asupan yang dikonsumsi si kecil. Kalau dia masih ASI eksklusif, maka perhatikan makanan apa aja nih yang Bunda konsumsi sebelumnya. Sebab sebagian zat dari makanan atau minuman yang Bunda konsumsi bisa loh masuk ke dalam ASI yang si kecil minum. Dan mungkin aja si kecil nggak cocok sama makanan tertentu yang Bunda konsumsi. Nah, kalau si kecil minumnya susu formula, coba deh Bunda konsultasikan lagi ke dokter anak yang menangani si kecil. Bisa jadi si kecil nggak cocok sama jenis atau kandungan dari sufor yang lagi diminum. Biar nggak sembarangan ganti merek susu formula, lebih baik sih Bunda konsultasikan dulu ke dokter anaknya ya. Yang kedua, kalau si kecil udah mulai MPASI, Bunda bisa perhatikan juga nih apakah dalam MPASI-nya udah ada makanan yang mengandung serat atau belum. Walaupun ia belum butuh banyak serat, tapi serat tuh tetap diperlukan olehnya Bun. Salah satunya ya agar pencernaannya tetap sehat dan lancar. Berikan sumber serat dalam porsi perkenalan aja ya, nggak usah terlalu banyak, sambil tetap memastikan gizi MPASI-nya seimbang. Misalnya, kalau Bunda bikin bubur nasi dan ayam, boleh tuh dikasih sedikit wortel atau brokoli, supaya si kecil mendapat asupan serat yang bisa membantu melancarkan BAB-nya. Oh iya, saat memberikan MPASI, perhatikan juga tekstur makanan yang diberikan untuknya ya. Sebaiknya nih, jenis dan tekstur makanannya disesuaikan dengan kemampuan si kecil berdasarkan usianya. Jangan lupa juga untuk memperhatikan kualitas dan kesegaran bahan makanan yang digunakan untuk membuat MPASI-nya. Yang ketiga, pastikan kebutuhan cairan si kecil terpenuhi. Sebab kekurangan cairan bisa bikin si kecil jadi susah BAB. Ini bisa juga terjadi karena sistem pencernaannya bayi akan menyerap lebih banyak cairan dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi, bahkan dari tinja di ususnya. Alhasil tinjanya jadi mengeras dan si kecil jadi susah BAB. Untuk bayi di bawah 6 bulan, Bunda bisa loh susui si kecil lebih sering dari biasanya. Kalau udah di atas 6 bulan dan mulai MPASI, boleh sesekali Bunda berikan air putih di sela-sela waktu makannya. Sebelum saya masuk penjelasan selanjutnya soal panduan mengatasi susah BAB pada bayi, saya mau ingetin bunda-bunda dulu nih untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter.
Terus jangan lupa juga ya, nyalain lonceng notifikasinya biar setiap ada video informasi kesehatan terbaru dari Alo Dokter, Bunda bisa langsung dapat update-nya. Oke, yang keempat, ajak si kecil untuk lebih aktif bergerak ya. Kalau udah bisa merangkak, boleh tuh Bun diajak merangkak atau latihan jalan sambil muter-muter di ruangan. Tapi kalau belum, Bunda bisa baringkan si kecil dalam posisi terlentang dan coba gerak-gerakan kakinya. Misalnya nih dalam pola memutar atau seperti sedang goes sepeda. Cara ini cukup efektif loh untuk membantu memancing pergerakan saluran cerna si kecil. Yang terakhir, Bunda berikan pijatan lembut pada perut si kecil untuk menstimulasi pergerakan usus agar tinjanya lebih mudah keluar. Caranya seperti ini. Pijatlah si kecil pada bagian bawah pusar sekitar 3 jari dari pusar ya, dengan arah melingkar dari tengah keluar. Ingat, pelan-pelan aja ya Bun, gak usah ditekan keras-keras loh. Supaya lebih hangat, Bunda juga bisa gunakan minyak telon sebagai minyak untuk memijat si kecil. Kenapa? Karena minyak telon itu dibuat dari gabungan 3 minyak alami, yaitu minyak kayu putih, minyak kelapa, dan minyak adas yang kalau dikombinasikan dipercaya bisa memberikan rasa hangat yang nyaman untuk tubuh bayi, melembabkan kulit si kecil, membantu meredakan nyeri perut dan kembung, serta memberi aroma yang menenangkan sehingga dia jadi lebih rileks. Lebih baik lagi jika minyak telon yang Bunda pilih memiliki kandungan natural rhodinol yang berfungsi untuk mencegah bayi dari gigitan nyamuk hingga 10 jam. Dengan begitu, keluhan susah BAB yang ia alami bisa berangsur membaik, plus ia pun bisa tidur lebih lama karena terhindar dari gigitan nyamuk. Itu tadi beberapa cara dan panduan dasar untuk mengatasi keluhan susah BAB pada bayi. Namun, apabila keluhan susah BAB si kecil nggak kunjung membaik, terlebih nih jika disertai dengan keluhan lainnya seperti demam, muntah, BAB berdarah atau berlendir, si kecil rewel berkepanjangan, atau terdapat luka dan benjolan di anusnya, perutnya tampak semakin membuncit dan keras, hingga berat badannya terus menurun, sebaiknya segera periksakan si kecil ke dokter ya Bun, agar ia bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Oke deh, kayaknya segitu dulu ya informasi yang saya bisa sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat bunda-bunda yang lagi menyaksikan. Kalau Bunda punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung tulis aja ya di kolom komentar. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Hidup sehat bersama Alo Dokter.